Tokyo Revengers masuk ke trending YouTube Indonesia. Gak tanggung-tanggung, Tokyo Revengers sempat berada di posisi kedua. Tokyo Revengers menceritakan Takemichi Hanagaki berusia 26 tahun, seorang pekerja sembilan yang payah dan seorang pecundang. Suatu hari, ia mengetahui kalau Tachibana Hinata, satu-satunya pacar yang pernah dimilikinya, meninggal karena terlibat perseteruan dengan geng Toyomanji. Saat di stasiun kereta, ia berencana pulang setelah bekerja. Takemichi tiba-tiba didorong oleh seseorang dan jatuh tepat di atas rel kereta, di mana saat itu ada kereta yang siap menghantamnya. Ketika ia merasa kalau dirinya akan segera mati, yang terlintas di pikirannya saat itu bukanlah orang tua maupun temannya, melainkan Tachibana Hinata. Dan ternyata bukannya pergi ke neraka, Takemichi malah balik ke masa saat ia masih jaya dulu, sekaligus puncak kehidupan baginya, yaitu saat kelas 2 SMP. Jadi video kali ini saya akan merangkum gimanakah konsep dan cara kerja kemampuan yang dimiliki Takemichi. Informasi di video ini bersumber dari manga hingga chapter 97. Berhubung sebenarnya chapter manganya udah sampai 150-an lebih, tapi karena translator Indonesianya baru garap sampai segitu, dan saya sendiri gak bisa bahasa Inggris, jadi saya nggak lanjutin dan tetap setia nunggu translate Indonesianya. Bagi kalian yang udah baca full raw Inggrisnya, jika ada informasi tambahan dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke pembahasan. Prinsip yang dipakai di kemampuan Takemichi ini adalah pergi ke masa lalu. Jadi apakah ini mirip kayak Subaru di ReZero? Enggak, beda dengan Subaru yang mengulang waktu ke drop point yang sebelumnya. Takemichi mengulang waktu dengan pergi ke masa lalu tepat saat 12 tahun yang lalu, pada hari yang sama ketika ia dari masa depan. Jadi jika misalnya di masa depan tanggal 1 Mei 2021, ia hanya bisa pergi ke masa lalu saat tanggal 1 Mei 2009. Jadi ia sudah nggak bisa mengubah hal yang sudah terjadi ketika sebelum 1 Mei 2009. Beda dengan Subaru yang bisa ngulang-ulang terus, dan ia sangat diuntungkan karena ia tahu apa yang akan terjadi dan ia pun bisa merencanakan gimana cara menyelesaikannya. Tapi Takemichi, meskipun ia berasal dari masa depan, ia nggak tahu pasti apa yang akan terjadi. Ditambah setelah ia berhasil mengubah beberapa hal di masa lalu, itu apa yang akan terjadi setelahnya benar-benar berubah total. Cara Takemichi untuk menjelajah waktu dengan bersalaman bersama adiknya Tachibana Hinata, yaitu Tachibana Naoto. Hal ini pertama kali disadarinya ketika ia menolong Naoto yang lagi dipalak preman, sambil mengatakan hal yang seharusnya nggak masuk akal kepada Naoto, kalau ia berasal dari masa depan, dan 12 tahun dari sekarang Naoto dan Hinata bakal meninggal. Namun ajaibnya, Naoto percaya, bahkan mereka berjanji bakal melindungi Hinata. Mereka bersalaman dan boom, Takemichi kembali ke tubuhnya yang di masa depan. Ternyata Takemichi yang hampir mati karena ditabrak kereta diselamatkan oleh Naoto. Di sana Naoto akan menjelaskan pada Takemichi tentang mekanisme gimana kemampuan Takemichi bekerja. Lewat hipotesisnya, Naoto mengatakan jika pemicu lompatan waktu adalah dengan bersalaman bersamanya. Ini bisa terjadi karena sejak Takemichi menyelamatkan Naoto di masa lalu, Naoto telah menjadi bagian dari kemampuan Takemichi. Berarti kalau kita ulang lagi kejadiannya, kemungkinan kayak gini. Saat Takemichi didorong di stasiun kereta, ia diselamatkan Naoto dengan menggenggam tangannya. Karena hal itu, Takemichi melompati waktu ke masa lalu, memberitahu Naoto kalau ia berasal dari masa depan dan tentang kematian Naoto dan Hinata. Karena tahu hal itu, Naoto pun bertekad menjadi polisi untuk melindungi kakaknya. Naoto pun selamat, gak jadi meninggal, namun nasib kakaknya masih sama, dan hal itulah yang akan mereka berdua ubah. Untuk mempermudahnya, mungkin bisa diibaratkan kayak gini ya. Takemichi punya dua kesadaran, kita misalkan yang satu A, satu lagi B, dan kesadaran yang kita tonton selama ini adalah Takemichi A. Jadi ketika Takemichi A pergi ke masa lalu, waktu yang ia habiskan selama di masa lalu dengan waktu yang telah terlewati di masa depan itu sama. Jadi jika ia pergi ke masa lalu pada tanggal 1 Agustus dan menghabiskan waktu di masa lalu selama 10 hari, ketika ia pergi ke masa depan, maka ia akan mendarat pada tanggal 11. Jadi selama 10 hari ia meninggalkan tubuhnya di masa depan. Apa yang sedang terjadi pada tubuhnya yang di masa depan? Tubuhnya akan digantikan dengan kesadaran yang B. Begitu juga sebaliknya, jika ia pergi dari masa lalu ke masa depan, maka tubuhnya yang di masa lalu akan digunakan oleh kesadaran B atau kesadaran lainnya untuk mempermudah kita bagi aja jadi dua.
Jadi ketika Takemichi A pergi ke masa depan bagaimanakah yang akan ia lihat nantinya adalah masa depan yang telah dibangun oleh Takemichi B. Apakah kesadaran A dan B saling terikat satu sama lain? Bisa dibilang enggak, karena apa yang dilakukan oleh Takemichi B, itu Takemichi A nggak tahu apa-apa, begitu juga sebaliknya. Mereka nggak berbagi kesadaran. Hinata bahkan merasakan kalau Takemichi seakan punya dua kepribadian. Yang satu Takemichi dewasa, satu lagi Takemichi seperti biasa. Adakah efek samping ketika melakukan lompatan waktu? Untuk sejauh ini enggak. Apakah ini bisa dilakukan setiap waktu? Iya, tapi ada catatannya. Karena lompatan waktu yang dilakukan Takemichi lebih kayak menumpuk dua kesadaran, jadi ia harus berhati-hati ketika melompati waktu. Contohnya, saat setelah Takemichi berhasil menghentikan Miki untuk tidak membunuh Kazutora, mencegah Miki untuk tidak jadi jahat, dan menjadi kapten divisi 1 Toman, Takemichi memutuskan untuk pergi ke masa depan. Dan masa depan yang ada di hadapannya saat itu sangat berbeda. Takemichi jadi sukses, bahkan jadi top admin di Toman. Tapi yang ironisnya, selama 12 tahun berlalu, ia malah menghabiskan waktunya menjadi pembantu Kisaki. Yang mengejutkannya, ia dimanipulasi oleh Kisaki untuk menyuruh Takemichi membunuh seseorang. Dan ternyata orang itu malah Tachibana Hinata. Karena hal itu, Takemichi ditahan dan detektif yang menangani insiden ini adalah Tachibana Naoto. Sesaat sebelum Takemichi dimasukkan ke penjara, Naoto berbicara sebentar dengannya dan menjelaskan apa yang terjadi di lini masa ini pada Takemichi. Setelah itu mereka pun bersalaman dan mengubah waktu sekali lagi. Di masa lalu ini, nantinya Takemichi akan bekerja sama dengan Chifuyu. Bahkan Takemichi memberitahu Chifuyu kalau ia berasal dari masa depan. Singkat cerita, nantinya mereka berdua akan menghadapi kesulitan. Takemichi pun berinisiatif kalau ia akan pergi ke masa depan dulu untuk mempersiapkan rencana dengan Naoto. Namun hal ini gak bisa dilakukan. Bukan karena kemampuan Takemichi udah gak aktif lagi, tapi jika Takemichi pergi ke masa depan, saat itu juga ia kemungkinan masih berada di penjara, dan ia akan kesulitan bertemu dengan Naoto. Mau tak mau, Takemichi harus mengubah sejarah dulu agar masa depan saat itu juga berubah. Gimana? Pusing pak? Sama, saya juga pusing milih kata yang pas buat jelasinnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada informasi yang ketinggalan, kurang, atau salah dari saya, mohon koreksi kalian di kolom komentar. Dan terakhir, jika kalian mulai menyaksikan serial ini, kita mungkin akan sering berjumpa dengan simbol ini, yang mungkin membuat salfok dan terasa familiar. Simbol apakah ini? Simbol ini bernama swastika, atau dalam bahasa Jepang dibaca manji. Untuk keterangan lebih lanjut tentang arti simbol ini, kalian bisa cek di Google, karena saya sendiri sejujurnya kurang paham pasti tentang simbol ini. Daripada saya sok tahu dan membuat informasinya takutnya jadi misleading, alangkah lebih baik dicek di Google. Atau kalian bisa cek di tab komunitas Muse Indonesia, karena di sana mereka sudah gerak cepat untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan nantinya. Terima kasih sudah nonton dan selamat berpuasa bagi teman-teman semua. Semoga di bulan penuh berkah ini kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. いたいた。え？遊ぼうよ、タケミッチ。授業中めちゃくちゃや。喧嘩？10年以上してねえぞ。やべえ、しょっべ漏らしそう。チンコばっかいじってた誠。メガネかけてりゃ頭いいと思ってるバカの山岸。バン張ってたあっくん。幼なじみの拓也。バカだな、タケミッチ。